gampang masuk susah keluar. Kayak apa ya? Susah masuk apa ya? Susah gampang masuk susah keluar. Selamat sore teman-teman sekalian. Ini adalah perdana vlog UT Makassar. Saya Madi Gunawan Sanjaya, salah satu staf di kantor UT Makassar. Nah, hari ini kita akan melakukan salah satu episode pertama, cerita asik inspiratif lewat vlog UT Makassar. Nah, sore hari ini kita akan mengajak salah satu alumni UT. Sekarang saya akan jalan ke kantornya Doi. Nah, itu dia. Halo. Silakan masuk. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Jadi yang mau lihat ini ya. Dan ini adalah tamu kita pada sore hari ini. Hai. Tunggu dulu, sebelum kita mulai ya. Sebelum kita mulai, kita nggak bisa bersalaman secara tangan dulu. Berarti assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Nah, corona. Salam corona. Siku. Hasik. Asik. Oke. Ini belum kelihatan mukanya ya. Ini adalah Pak Mail. Ismail Saleh. Jadi nanti lebih jauhnya tentang Pak Ismail akan kita jelaskan. Yang pertama sudah pakai masker ya. Sekarang kita cek suhunya Pak Mail ya. Ya Allah, pakai suhu segala ya. Iya. Harus itu. Jadi dulu ya. Aman ya. Nah sekarang Mail. 0,7. Ya, aman ya. Dia bisa jarak 1 meter. Jadi kita tetap harus pakai face shield. Face shield guys. Jadi pakai ya, silakan dipakai. Walaupun nanti ala-ala kita kayak Power Ranger. Oke guys, sekarang kita sudah menjemput Pangeran Diponegoro. Jadi kita akan lanjut perjalanan ini sambil berbincang-bincang dengan Pak Ismail. Saya panggilnya Mas Mail, Dek Mail, Kak Mail. Adek sayang. Adek Mail ya. Tujuan kita ngundang Mail di sini adalah bagaimana menceritakan Mail selama kuliah di UT itu bagaimana, awal masuk di UT seperti apa. Waktu itu tahun 2013 saya ikut prajabatan di kantor. Terus salah satu pematerinya itu dari Biro Kepegawaian. Oh, Anda PNS ya? Alhamdulillah. Oke, Biro Terus saya Kepegawaian. tanyakan, gimana Pak, saya yang tugasnya tuh di kabupaten bukan di ibu kota provinsi, kan jarang ada Kampus. perguruan tinggi ya, jarang ada kampus di kabupaten kota nih. Terus dari Biro Kepegawaian Pusat di Kementerian Hukum dan HAM merekomendasikan UT, katanya di UT aja Pak, soalnya kan UT Universitas Negeri, terus ada layanannya di tiap provinsi, kemudian bisa juga kuliah dengan sistem belajar jarak jauh. Jadi ini bukan kelas jauh ya, katanya. Jadi sistem pembelajarannya yang jarak jauh, by online. Nah, dari situ saya searching mulai dari itunya, websitenya UT. Saya dulu sangkanya itu UT khusus guru aja. Khusus guru, tapi ternyata program. Dari website itu saya tahu bahwa ternyata ada banyak program studi juga begitu. Terus nah dari situ ada omongan-omongan apa ya namanya, paradigma ya, tentang kuliah di UT. Ada yang bilang bayar terus, UT itu uang terus, ujian terus, gampang masuk susah keluar. Kayak apa ya? Susah masuk ya? Susah gampang masuk susah keluar. Koci. Kayaknya di koci. Terus bagaimana waktu itu menyikapinya? Tapi saya sih bilangnya nggak mungkin deh kalau UT gitu, soalnya kan saya lihat di websitenya, wah kampusnya tuh besar di sana di Pondok Cabe. Dari situ 2014 saya meyakinkan diri untuk daftar di UT. Akhirnya ini sebenarnya masuk di UT dengan prodi yang dipilih itu tuntutan dari kantor atau memang
minat di prodi itu? Oh, kalau saya sih minatnya ya, saya ambil administrasi publik. Oke. Karena pada saat tugas pertama di Pangkep itu, saya di bagian kepegawaian. Jadi saya benar-benar cari program studi yang saya gunakan gitu di kantor, yang langsung menyentuh bidang pekerjaan saya pada saat itu. Dan alhamdulillah itu memudahkan saya selama kuliah di UT, karena tugas mata kuliah yang saya peroleh itu ibarat kata sudah saya tekuni begitu di kantor. Nah, ini kan dulu kerja nih. Iya. Kerja sambil kuliah. Iya. Kalau kerja sambil kuliah, bagaimana Mail itu membagi waktunya? Bagi waktu ya? Bagi waktu antara kuliah dan kerja. Apakah susah atau memang betul-betul Mail sendiri yang managing waktunya di situ? Oh, itu kalau dari saya harus memang dari pribadinya yang harus managing waktunya. Caranya tuh kalau di kantor kan saya dulu tugasnya di rutan ya. Jadi sambil saya piket malam, piket siang, saya tuh bawa buku. Bawa modul. Wis. Itu padahal di kantor sampai malam kerja ya? Jadi pas lagi jaga, lagi piket, baca buku, bawa laptop sambil kerja tugas, ya kan? Iya. Jadi sambil menyelam minum air. Kemarin kuliah di UT sampai berapa tahun? Alhamdulillah pas sesuai target saya 8 semester. Oh, saya pikir 8 tahun, subhanallah. 8 semester. 8 semester, luar biasa. Jadi selain betul-betul belajar mandiri, managing waktu, percaya diri juga dalam menyelesaikan perkuliahan ya. Percaya diri dan aktif sih. Nah, apa sih sebenarnya kalau dari sudut pandang Mail nih ya, apa perbedaan UT itu dengan perguruan tinggi lain? Kalau dari saya ya, kan kita sekolah dari TK lah sampai SMA, ibarat kata tuh kita disuapi. Oke. Mulai dari informasinya, kemudian pemberian tugasnya, kita tuh kayak disuapi gitu dari guru. Begitupun kalau kuliah konvensional, kita ibarat kata masih disuapi sama dosen. Tapi kalau di UT kita tuh menjadi pembelajar yang dewasa. Jadi betul-betul diubah mindsetnya ya. Jadi gaya belajarnya, semangatnya itu harus berbeda dari mahasiswa konvensional yang lain. Karena kenapa? Cari informasi mandiri, belajar juga mandiri. Bukan hanya di Makassar aja mahasiswa UT. Ya. Nah, Mail itu punya ini nggak? Punya teman-teman di luar UPBJJ Makassar? Alhamdulillah selama kuliah saya banyak teman-teman dari Bogor, kemudian dari Kalimantan, dan saya dapat teman yang juga satu instansi dari UT di Kalimantan sana. Di forum diskusi online. Jodoh apa bukan jodoh? Bukan lah. Oh iya. Kan jodohku kamu. Asem. Apa pengalaman yang berharga selama kuliah di UT yang Mail dapat? Pengalaman berharga yang tidak bisa saya lupakan selama di UT ya, menangin lomba-lomba yang diadakan di UT. Oh, berarti di UT bukan hanya kuliah tok saja, tetapi juga di UT bisa mengasah kemampuan mahasiswa ya? Betul. Jadi sekedar informasi buat teman-teman, universitas terbuka meskipun dosen dan mahasiswanya tidak bertemu secara tatap muka, bukan berarti mahasiswanya itu nggak ada kegiatan sama sekali. Banyak loh kegiatan-kegiatan yang dibuat di kampus. Yang minat nyanyi ada, yang olahraga ada, seni ya, minat karya tulis ada. Jadi selama di UT ada beberapa lomba yang pernah saya juarai, seperti lomba karya tulis ilmiah, tingkat program studi. Wes, keren. Terus ada lomba foto. Wah, juara 2 waktu itu. Juara 2. Seluruh Indonesia. Se-Indonesia. Ada juga lomba debat. Nah, waktu di Sport Seni di Mataram. Oh, di Sport Seni. Iya, jadi berkat UT saya bisa jalan-jalan ke Lombok. Nah ini nih teman-teman yang mau masuk di UT, terus punya kemampuan dalam bidang akademik, seni, bisa ikut kegiatan-kegiatan lomba-lomba, dan itu bisa mewakili UT Makassar. Seperti itu, seperti Mail mewakili UT Makassar ke jenjang nasional. Kemudian Mail, ada tidak dukungan dari keluarga?
Kalau kata-kata yang kurang menyemangati itu banyak sebenarnya dari teman-teman kerja saya. Oke. Awalnya tuh mereka meragukan, kenapa kok kuliah di UT? Toh, tidak ada kampusnya itu, tidak diterima itu kelas jauh. Tapi lambat laun saya mencoba menjelaskan bahwa kuliah di UT itu bukan kelas jauh. Kelas jauh. Sistemnya pendidikan jarak jauh. Terus yang menyemangati itu justru mamaku. Waktu semester 1 sempat mau keluar dari UT. Sempat ya, karena pada waktu awal-awal kan masih masih menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Jadi pada saat semester pertama kurang puas, tapi sebenarnya bagus, jadi cuma kurang puas bagi saya. Tapi ibu yang menyemangati. Menyemangati. Nah, selama 3,5 tahun ya? 4 tahun layanan UT yang paling dirasakan sangat bermanfaat oleh Mail. Kalau saya layanan online. Layanan online, oke. Ya, karena kenapa ya? Sangat memudahkan bagi mahasiswa. Karena registrasi online. Belajar online. Ujian juga bisa online. Bisa pilihannya ujian online. Jadi layanan online sangat memudahkan bagi mahasiswa. Betul sekali. Ini kan Mail dilantik menjadi ketua IKUT ya. Selama menjabat sebagai IKUT, apa yang Mail rasakan terhadap perkembangan pendidikan di Makassar khususnya? Bagaimana trendingnya mahasiswa fresh graduate itu mau mengenal perguruan tinggi seperti UT atau perguruan tinggi jarak jauh? Oh iya, kan waktu saya kuliah, waktu ujian kan ketemu sama teman-teman mahasiswa. Terus saya lihat banyak ibu-ibu toh, yang guru-guru, kemudian ada juga yang mau pensiun tapi masih semangat kuliah. Tapi pada saat saya sudah lulus, kemudian jadi salah satu alumni yang memberikan testimoni pada saat orientasi. Ternyata banyak anak muda tahu adik. Terbuka nih sekarang matanya begitu generasi muda sekarang bahwa kenapa mau kuliah di tempat yang lain sementara ada milik UT, Universitas Negeri, terakreditasi baik institusi maupun prodinya, kemudian ada sertifikat internasionalnya. Nah, kurang apa lagi? Jadi kurang kamu yang daftar saya. Betul-betul sudah bisa menjadi duta Sosprom UT ini. Kemudian nih, tagline UT kan making higher education open to all. Nah, menurut Mail itu apakah saat ini tagline UT itu sudah bisa mencakup seluruh pendidikan di Indonesia? Perguruan tinggi tepatnya. Bagi universitas terbuka itu sangat pas nih itu tagline-nya. Namanya juga terbuka toh. Jadi terbuka itu teman-teman tidak mengenal batas usia. Jadi biar orang nenek-nenek kalau mau kuliah di UT bisa juga kata. Betul. Tidak mengenal yang namanya tahun ijazah. Karena ada itu kayak kalau di kampus harus minimal lulusan ini toh. Kalau lewat nih tidak bisa mendaftar. Kalau di UT diterima siapa saja. Betul terbuka. Nah, ada juga yang mau masuk dari paket C. Nah, dari paketnya juga kan kadang ada universitas yang tidak mau menerima. Di UT bisa. Jadi betul-betul terbuka dari segi keterjangkauan. Apalagi making higher education open to all, bukan hanya yang ada di kota, tapi sampai ke pelosok-pelosok desa di 3T, pulau-pulau malah. Kayak di Selayar, kayak di Kampungku di Pangkep toh, kan banyak mahasiswanya dari pulau toh. Nah, itu menggambarkan bahwa memang universitas terbuka ini memang membuka jalan bagi seluruh warga untuk mengakses pendidikan tinggi. Tapi jangan salah Kak Made, banyak juga temanku dari luar negeri ya. Jadi kenalan ya? Iya, astaga. Jadi di UT itu ada juga mahasiswanya yang di luar negeri.
Karena kan banyak juga warga negara yang kayak kerja jadi TKI toh. Betul. Di Hong Kong, Saudi Arabia, Korea. Ada tahu gua mahasiswa UT, ada temanku. Nah, berarti UT ini secara global menjangkau yang tidak terjangkau. Mantul. Tidak ada alasan untuk tidak kuliah. Nah, banyak yang bilang begini, kampus lain itu uang pembangunan lain lah, uang SPP lain lah. Bagaimana Mail merasakan biaya pendidikan di UT? Apakah itu mahal atau terjangkau? Sangat terjangkau. Dan sesuai dengan layanan yang diberikan. Ya. Kan ada itu terjangkau tapi kayak tidak puas gitu. Ya. Kayak asal-asalan dia memberikan layanan. Ya. Tapi ini ibarat kata itu kalau Bayang Jaki, ini murah sayang, tapi tidak murahan. Asik. Hah? Iya, betul. Serius Kak. Karena kenapa? Layanannya betul-betul memuaskan kalau kuliah di UT. Nah, nih terakhir, goyang. Jadi pertanyaan terakhir untuk Mail. Nah, ini buat teman-teman yang lagi nonton ternyata adalah mahasiswa UT ya. Nah, kiat-kiat dari Mail sebagai alumni, bagaimana bisa berhasil kuliah di UT dengan IPK yang memuaskan? Jadi buat teman-teman yang lain yang di rumah, yang saat ini kuliah di UT, jangan patah semangat, jangan kasih kendor semangatnya, atur jadwalnya. Karena kalau bukan kita yang atur, siapa lagi yang mau atur jadwal kuliah tak? Betul. Nah, jadi memang kita dituntut untuk menjadi pembelajar yang dewasa. Tidak perlu makin disuapi, tidak perlu makin ibarat kata toh disuruh pakai belajar baru mau belajar, disuruh pakai buka modul baru mau buka modul. Tidak. Karena keberhasilan tadi UT tergantung dari effort tak, tergantung dari usaha tak. Kalau mau lulus tepat waktu dengan IPK yang memuaskan, harus betul-betul dipush diri tak. Oke? Jangan kendor. Jangan kendor ya, berarti tetap semangat ya. Jadi teman-teman yang jadi mahasiswa UT sekarang, jangan patah semangat lihat langsung IPK-nya rendah, langsung udah give up, menyerah, tidak mau lanjut lagi kuliah. Tidak. Tetapi betul-betul menjadi cambukan ya, supaya lebih baik lagi mau belajar, jadi bisa mendapatkan IPK seperti. Justru kalau misalnya ada satu semester yang kayak kurang IPK tak toh, itu harus disadari bahwa gaya belajarku semester kemarin tidak cocok sama saya. Jadi harus dirubah lagi, dicari gaya belajar yang bisa memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekarang adalah challenge. Astaga, ini yang paling tidak kusuka. Nah, ini jadi kita ngundang narasumber tapi kita tidak kasih tahu bahwa akan ada challenge. Nah, sebagai IKUT, alumni UT yang terbaik, bukan jika apa? Challenge-nya adalah apa itu deh? Ceng. Udah tegangku. Mana nih? Nah, selama menjadi mahasiswa UT, itu UT kan banyak dikenal dengan banyak singkatan-singkatan. Jadi pertanyaan pertama, tunggu dulu, kayaknya prank ini deh. Ini menyebutkan 5 kepanjangan dari istilah di UT. Yang pertama, 5. Dia banyak lagi. Yang pertama, apa itu kepanjangan dari SUAKUT? SUAKUT adalah Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. Betul sekali. Nah, apa tuh fungsi dari SUAKUT apa? Jadi fungsi SUAKUT adalah sebagai sumber bagi mahasiswa, tapi bisa juga diakses yang bukan mahasiswa. Namanya juga sumber pembelajaran terbuka. Berarti buat siapa saja ya? Nah, buat siapa saja. Yang membutuhkan informasi pendidikan. Yang kedua, tidak boleh kau lihat Pak. Apa nih? Kepanjangan dari SIA. Bukan penyanyi ya, bukan penyanyi, tapi SIA, SIA dan SIA. Jadi SIA adalah Sistem Informasi Akademik. Mulai dari pendaftaran, kemudian aktivasi mahasiswa, kemudian registrasi, kemudian apa lagi deh, lihat nilai mata kuliah, semuanya di SIA. Betul. Sistem Informasi Akademik. Soal selanjutnya,
Kepanjangan dari Tuton. Tuton adalah tutorial online. Ini makanannya Mail nih. Selama jadi mahasiswa nih kayaknya. Iyalah, saya kan fully online. Ya, okay. Jadi Tuton ini adalah layanan pembelajaran via daring yang diberikan oleh universitas terbuka kepada seluruh mahasiswa. Tuton ini sangat unik karena antara dosen sama mahasiswa itu tidak bertemu, tapi transfer knowledge-nya itu sampai, ya kan? Melalui e-learning.ut.ac.id. Jadi Tuton itu ada diskusinya, ada penugasan juga dari tutor. Jadi lengkap, paket lengkap deh untuk Tutonnya di UT. Jadi kalau teman-teman yang belajarnya nggak mau kampus Sabtu Minggu, datang ke kampus malam-malam sudah capek kerja, kalau kuliah di UT kapan saja bisa akses. Iya, bisa akses. Dan saya lah yang mengalaminya selama 4 tahun. Enak ya. Oke. Kalau nggak enak nggak akan jadi alumni dong ya? Iya, betul sekali. Yang kedua terakhir, TTM, bukan teman tapi mesra, tapi TTM ya. TTM. Kayak kita TTM. Teman tapi TTM adalah tutorial tatap muka. Tutorial tatap muka ini mahasiswa tetap diberikan pilihan oleh universitas terbuka untuk mengadakan tutorial tatap muka. Tapi biasanya ini teman-teman yang ikut TTM ini yang bergabung di Pokjar, yang ada kelompok belajarnya, ya kan? Kalau tidak salah. Jadi TTM dan Tuton itu adalah media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa ya. Jadi kalau umpamanya sibuk nggak bisa tatap muka, pilih Tuton. Iya, kayak saya toh. Kayak Mail. Kalau umpamanya lebih cenderung belajar bareng sama teman-teman, face to face itu TTM, tapi itu berbasis Pokjar. Oke, siapa gitu. 4 poin. Poin terakhir. Pertanyaan. Kepanjangan dari SUO. SUO adalah sistem ujian online. Oh, yang tadi Mael bilang ujian itu bukan hanya tatap muka, tetapi juga ada ujian online ya? Iya. Itu nih ku bilang layanan online-nya ini UT pokoknya markotop nih. Tidak salah kalau dibilang cyber university-nya Indonesia. Oh gitu. Berarti 5 poin. Berarti memang sudah tidak diragukan lagi ya. Mail sebagai alumni plus ketua IKA UT Makassar. Jadi akhir kata nih Bang Mail ya. Ya. Bang Mail, coba Bang Mail rangkum dalam 5 poin kelebihan kuliah di UT dan kenapa teman-teman itu harus gabung di UT. Jadi kelebihan di UT yang pertama fleksibilitas dan aksesibilitas. Oke, yang pertama ya fleksibilitas itu karena belajar kapan saja, di mana saja bisa di universitas terbuka. Kemudian aksesibilitasnya juga karena tersedia layanan online. Jadi di mana saja bisa diakses. Kemudian yang kedua, universitas negeri terakreditasi institusi dan prodi oleh BANPT dan dapat juga sertifikat kualitas dari ICDE. Kemudian yang ketiga, layanan belajar variatif. Layanan belajar variatif. Ya. Jadi layanan belajarnya itu ada modul, tapi kalau mau yang dibawa-bawa juga ada ruang baca virtual, ada juga bahan ajar digital. Keempat, kemudian pendaftaran terbuka sepanjang tahun. Yes. Cocok nih kah? Betul sekali. Jadi buat calon mahasiswa fresh graduate ataupun yang bekerja, silahkan daftarkan diri datang ke kantor UT Makassar karena pendaftarannya itu terbuka sepanjang tahun untuk melayanimu. Yang terakhir itu yang kelima sesuai tagline-nya. Ya. Making higher education open to all. Ya. Di mana kita dapat kampus seperti universitas terbuka yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi tanpa mengenal batas usia, tahun lulus, paket C, kemudian menjangkau yang tidak terjangkau. Berarti dari kesimpulannya itu UT itu nggak perlu ngekos, ya, tetapi kuliah jos.
betul. Nah, bagi teman-teman yang mau lebih tahu banyak tentang UT, itu bisa akses websitenya UT di www.ut.ac.id. Ya. Kalau mau lihat informasi tentang Makassar, UT Makassar, bisa di www.makassar.ut.ac.id. Terus di Instagram UT Makassar kita ada di @utmakassar. Nah, di situ ada informasi tentang UT Makassar, kegiatan-kegiatan dan registrasi. Kita sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru lagi dari tanggal 5 sampai tanggal 15 Juli. Jadi buat teman-teman yang mau daftar jadi mahasiswa baru, silahkan datang. Kalau mau datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Makassar di Jalan Mongin Sidi Baru nomor 7. Tapi sesuai dengan anjuran pemerintah, tetap sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kalau yang mau daftar, kalau daripada yang mau datang, capek kak, saya mau datang ke kantor UT Makassar, silakan registrasi secara online di ca.ut.ac.id. Nah, mantul. Oke guys, jadi demikian ngobrol-ngobrol santuy kita dengan Bang Ismail Saleh Ruslin di acara premier ini. Premier banget. Jadi ini adalah video pertama car vlog kita, cerita asik inspiratif lewat vlog Universitas Terbuka. Iya, jadi ada singkatan-singkatannya. Sudah TTM lah, semua lah, apalagi. Nah sekarang untung udah ditanya aja tadi. Iya, car vlog. Jadi mohon bantuannya kepada teman-teman, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel YouTube UT Makassar karena subscribe itu gratis, jadi bisa membangkitkan semangat kita untuk membuat video-video yang lebih baik lagi, lebih seru lagi di Universitas Terbuka Makassar. Akhir kata, saya Imadi Gunawan Sanjaya dan Ismail Saleh Ruslin mengucapkan UT Makassar bisa tonji. Ceng.